Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Fitri Hari dan Gun Gun Herianto. Mbak Fitri, ini saya mau tanya langsung dari orang lembaga survei. Bagaimana cara masyarakat melihat bahwa hasil survei ini memang betul, kredibel seperti itu? Gimana cara melihatnya memang? Iya, paling mungkin adalah dari track record lembaga itu sendiri. Kalau dari hasilnya memang nggak mungkin Kalau dari hasilnya pasti mereka akan punya rilis yang sama ya, dengan metode yang sama, dengan metode yang kurang lebih sama, responden yang kurang lebih juga sama. Tapi itu tadi masyarakat juga dituntut juga ya untuk bisa melihat track record lembaga mana yang memang baru muncul atau lembaga-lembaga yang memang sudah concern di sana atau lembaga besar. Kalau baru muncul kan ya nggak apa-apa juga kalau memang terusnya dia akan eksis kan. Tapi nanti kan juga harus diuji dengan kebenaran ketika hari H atau sebelumnya sudah pernah terbukti atau belum gitu. Itu kan menjadi catatan tersendiri. Ya, Mas Gun-Gun gimana melihatnya Mas? Supaya ini masyarakat lebih cerdas untuk menyikapi survei ini. Kalau saya melihat sebenarnya ada beberapa indikasi yang mungkin orang awam lebih mudah mendeteksi mana sebetulnya lembaga survei yang memainkan tadi bandwagon effect. Pertama itu adanya keanehan hasil survei yang kemudian kerap kali berbeda jauh itu dengan rata-rata lembaga survei lain. Ini identifikasi yang harus kemudian pertama perbedaan di angkanya ya. Perbedaan yang sangat signifikan perbedaannya itu. Kalau dikomparasikan dengan hasil rilis lembaga survei di waktu yang hampir bersamaan. Nah, kalau itu kemudian beda, itu mesti ada sesuatu. Yang kedua, itu yang disebut dengan aspek ubiquity, Mas. Ubiquity itu keberadaan hasil rilis dia itu ada di mana-mana, yang kecenderungannya kita bisa lihat bahwa dia melakukan advertorial di media. Iklan misalnya, beli space di media, dan itu dia taruh di mana-mana besar-besaran. Ini mesti ada donatur yang memang sejak awal menginginkan political news framing di media lewat hasil surveinya. Karena kalau misalnya hanya semata-mata pertanggungjawaban partisipasi masyarakat melakukan survei dilakukan kemudian dirilis, ya sudah, tanpa kemudian banyak melakukan aspek-aspek yang menghabiskan banyak uang untuk political publicity. Artinya kalau misalkan ada hasil survei yang dimuat di media nasional nih, yang banyak dibaca orang gitu, dan itu besar-besar, kita patut curiga dengan itu. Ya, kalau kita lihat kehadirannya ada di media banyak sekali misalnya, bukan berita karena rilis, tapi pasang iklan, advertorial, itu menurut saya wajib diwaspadai. Itu kejadian loh di Pilpres kali ini. Betul. Banyak sekali yang itu kemudian sifatnya bukan kemudian media memberitakan karena dia merilis dan ada sesuatu yang news value misalnya, nilai berita dari rilis itu, tapi lebih pada si media memang mendapatkan menyediakan space karena dia membeli misalnya advertorial di media itu. Ya, nah ini terkait itu tadi yang memasang iklan besar-besaran itu patut dicurigai. Terus yang kedua ada perbedaan yang sangat signifikan terhadap angka. Nah, kalau kita lihat dari hasilnya Polkom dengan LSI ini, nah mana yang benar nanti kita harus uji pas nanti Pilpres tentunya. Itu kan perbedaannya juga sangat signifikan. Kalau Polkom itu memenangkan Prabowo Hatta dengan selisih sekitar 12,4%, kalau LSI itu justru yang menang adalah Jokowi JK dengan selisih 3,6%. Artinya di antara kedua lembaga ini mana yang kredibel itu akan dibuktikan nanti ya. Iya. Seperti itu ya, kalau saya sih melihatnya karena kita sudah concern dari September ya, kita bisa melihat rankingnya, kita bisa melihat setiap rilis apa yang kita infokan, news value-nya seperti apa, dan tidak langsung hari H menjelang langsung ada survei ini gitu kan. Jadi masyarakat juga kita ajak untuk mengkritisi juga sebenarnya lembaga-lembaga survei. Oke, baik. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti.